Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada siswa-siswi yang sudah naik ke kelas 9. Kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia, yaitu pembelahan sel. Kompetensi yang harus dicapai pada pelajaran ini adalah: mari kita merenung bagaimana kita dapat berada di dunia ini. Berapa lama kita ada dalam kandungan ibu? Dari mana kita mendapatkan makanan selama dalam kandungan? Bagaimana ibu melahirkan kita? Bagaimana ibu membesarkan kita? Karena itu, kita harus berterima kasih dan berbakti kepada ibu kita. Kita juga wajib bersyukur kepada Allah karena diberi kesempatan untuk lahir di dunia ini dan dapat melihat keindahan berbagai ciptaannya. Pada awalnya, manusia hanya berasal dari satu sel. Selanjutnya, sel tersebut mengalami pembelahan secara terus-menerus sehingga pada saat dewasa, manusia memiliki 200 triliun sel. Mengapa sel mengalami pembelahan? Ada 3 alasan kenapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan sel, dan reproduksi. Alasan pertama sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bertumbuh. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar pula ukuran makhluk hidup itu. Alasan selanjutnya adalah untuk perbaikan. Pernahkah kamu mengalami luka? Setelah beberapa lama, luka itu akan sembuh dan menutup seperti semula. Sebenarnya, luka tersebut terjadi kerusakan jaringan dan diperbaiki dengan pembelahan sel. Alasan terakhir, sel mengalami pembelahan adalah untuk reproduksi. Reproduksi adalah salah satu ciri makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk anakan. Proses pembentukan sel kelamin dilakukan dengan pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Sedangkan pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet baik sel telur maupun sel sperma. Melalui pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Bagaimana? Sudah paham kan? Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih rinci tentang perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Sekarang tugas kalian adalah menjawab pertanyaan berikut. Tuliskan 3 alasan sel melakukan pembelahan. Di manakah terjadinya pembelahan mitosis? Dan terakhir, di manakah terjadinya pembelahan meiosis? Tuliskan jawaban kalian di kertas 1 lembar dan di foto. Kemudian kirimkan jawaban kalian ke WA grup kelas masing-masing. Terima kasih, selamat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan.